Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. guru. Alhamdulillah. Ya, ini kita sudah jam siang, jadi mungkin anak-anak sudah mulai lapar dan ngantuk ya, tapi tadi sudah istirahat ya. Ya, baik. Selanjutnya, insya Allah sebelum pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Kita membaca basmalah bersama. Wahid, Isnan, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini berangkat semua atau ada yang tidak berangkat anak-anak? Berangkat semua, Bu. Selamat semua, Oh, Bu. alhamdulillah berangkat semua. Baik. Mbak Ya, Desi nggak ada loh, Bu. Mbak Desi. Mbak Oh, siapa? Mbak Farah? Mbak Desi nggak ada loh, Oh, Bu. Mbak Desi kemana ya? Ada yang Nggak tahu kemana tahu, kabarnya Mbak Desi? Ke kamar mandi. Oh, ke kamar mandi. Wah, Sakit perut, Pak Bu. Jeng, ya, Mbak Farah perhatian sekali ya sama Mbak Desi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan ice breaking dulu biar anak-anak tidak ngantuk. Kita main tepuk-tepuk dulu ya. Ice breakingnya adalah nanti kalau kita langsung I am the best, prok prok prok, you are the best, prok prok prok, we are the best, prok prok prok, I am the best, you are the best, we are the best, prok prok prok. Jadi saya bilang 1, 2, 3 langsung I am the best gitu ya. Yuk kita coba 1, 2, 3. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best, best. Yes. Ya, dengan ice breaking ini semoga kita tambah semangat, kita tambah semakin tidak ngantuk ya di jam siang ini. Insya Allah hari ini Ibu akan belajar, kita akan bersama-sama belajar terkait dengan materi menghindari riba dan melaksanakan tabayun di materi akhlak kelas 7 SMP IT Al Khairat. Ya, tapi untuk hari ini kita khusus akan membahas terkait dengan riba. Di mana dalam tujuan pembelajaran hari ini kita akan memahami bagaimana konsep riba, kemudian dapat menerapkan perilaku menghindari riba, gitu ya. Ya, selanjutnya pada pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait dengan konsep ghibah secara garis besarnya. Kemudian nanti kita akan ada diskusi untuk mengerjakan LKPD nggih anak-anak. Kemudian nanti kita akan cek bagaimana permasalahan yang ada di sekitar kita. Kemudian di akhir kita akan ada post-test. Baik, selanjutnya coba kita lihat video ini. Baru-baru ini menjadi viral. Bagaimana tidak, ia begitu ekspresif saat mendengar gosip terma yang begitu menghayati isi pembicaraan, hingga berita dibuat. Video ini sudah disaksikan nyaris 1 juta kali. Bahaya daripada tulis akun dagelan dalam caption Instagram terkait perbincangannya yang banyak berbicara sambil sesekali menggerakkan tangan. Tiba-tiba, ekspresi emak yang menghadap kamera berubah mengenai informasi yang diberikan temannya itu. Bahkan, bibirnya ikut miring ke sana kemari. Ya, video itu tentunya langsung dibanjiri komentar kocak warganet. Hingga berita dibuat, video itu hampir disaksikan. Sebetulnya dua emak ini lagi ngobrolin apa sih? Oke, jadi tadi ada 2 emak-emak yang masuk dalam berita. Kira-kira ibu-ibu itu, emak-emak itu lagi ngapain nih anak-anak? Tahu nggak? Bergosip itu, Bu. Lagi curhat, Bu. Ya, betul. Ngerasani. Ngerasani, betul. Ya, ada lagi istilah lain? Gosip, ngerasani. Apa lagi? Bergunjing itu, Bu. Bergunjing, iya betul. Pinter anak-anak. Baik. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa itu bergunjing, apa itu gosip? Coba Ibu mau cek. Pak, siapa itu yang ngantuk? Pak Eko. Coba Pak Eko. Pak Eko. Mas Eko. Mas Eko itu bergunjing itu apa ya? Gosip itu apa? Aduh, pertama Bu, mata saya emang mata gini Bu, bukan karena ngantuk. Oh, Gunjing itu ngobrolin kejelekan orang lain Bu, kata bapak saya tadi di TPA.
Oke, ya betul sekali membicarakan kejelekan orang lain. Terus, kira-kira apa ya penyebab orang itu melakukan bergunjing? Anak-anak ada yang tahu? Yang duduk paling Hobi. hobi, ya Allah, ya. Bagaimana Oh, hanya kira-kira Mas Alif, coba gimana ya biar ibu-ibu atau kita ini para kaum-kaum ini tidak bergunjing? Kira-kira Nggak menurut usah ngumpul, Bu. Nggak usah ngumpul. nggak usah mukul. Oke. Ya, baik. Ya, selanjutnya, nah tadi jawaban dari anak-anak semuanya sudah hampir betul. Ya, Ibu akan bahas sedikit secara garis besar. Nanti anak-anak yang sudah menyiapkan ponsel dan laptop di meja anak-anak, nanti kita akan gunakan untuk setelah pembahasan secara garis besar ini. Jadi, ghibah, betul sekali tadi ghibah atau gosip itu adalah menggunjing, membicarakan aib orang, kejelekan orang. Ya, tujuannya apa? Ya biar kita itu merasa yang paling tinggi. Wah, itu ya. Nah, hukum ghibah apa? Hukum ghibah adalah dilarang, ya. Oh. Karena diibaratkan seperti apa, Mas Bayu? Seperti kalau kita ghibah itu seperti apa? Memakan apa? Seperti Daging memakan saudaranya. daging Ya, saudaranya memakan sendiri daging yang saudara. telah mati, Bu. Berarti makan bangkai ya, Bu? Betul. Nah, ini ada dalam Quran surat Al-Hujurat ya, ayat 12. Ya, selanjutnya. Nah, ini tadi nih penyebab terjadinya ghibah. Ada yang bilang hobi. Ya, ini memang para kaum wanita apalagi ya. Ini lidah itu tidak bertulang. Jadi apalagi ya ini wanita kalau sudah kumpul, konon katanya laki-laki juga iya. Cuma kalau laki-laki ini kalau kumpulnya sama laki-laki, kalau sama perempuan diam gitu ya. Oke, ternyata penyebab terjadinya ghibah itu adalah karena pengen dirinya itu biar kelihatan tinggi, atau karena iri, egois, marah, atau kadang bercanda tapi kadang tidak disadari gitu ya. Oke, selanjutnya, lah bagaimana cara menghindari ghibah? Nah, ini adalah misalkan dengan introspeksi diri, kemudian menjaga lisan kita, kemudian berpikir positif. Terus kita harus sadar bahwasanya dengan kita ghibah, maka Allah akan membenci kita, gitu ya. Nah, baik, berdasarkan penelitian anak-anak, ya anak-anak kelas 7 insya Allah sudah mulai paham ya apa itu penelitian. Ya, menurut penelitian itu ternyata kalau orang yang ghibah itu dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Waduh, tekanan darah tinggi nih. Kemudian dapat terjadi serangan jantung. Nah, serangan jantung ini konon menurut penelitian adalah karena pecahnya pembuluh darah. Jadi ternyata bukan hanya dari sisi dosa saja kalau kita menggunjing, tapi juga dari sisi kesehatan ternyata tidak baik. Baik anak-anak, untuk selanjutnya tadi Ibu hanya menjelaskan secara garis besar ya, anak-anak silakan untuk materi lebih lengkap bisa scan di layar ini. Ibu sudah kirimkan di website resmi SMP IT, silakan anak-anak untuk langsung open ya ininya. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu Ibu akan bagi beberapa kelompok. Nanti setelah dibagi beberapa kelompok, anak-anak akan berdiskusi terkait dengan masalah ghibah yang sering kita jumpai. Nah, di LKPD, baik dunia nyata maupun dunia maya, gitu ya. Nah, untuk pembagian kelompok ini Ibu sudah bagi dalam ID Rakotools 559. Di sini ada 11 orang ya, 10 orang. Siswa Ibu ternyata 10. Nah, ini Ibu sudah klik membagi dan ternyata hasilnya ini. Ya, silakan langsung masuk kepada timnya masing-masing. Tim 1 ada ada Mbak Eka, ada Mas Alif, ada Mas Eko, ada Mbak Farah dan Mbak Amel. Kemudian tim 2 ada Mbak Desi, ada Mas Wahyu, ada Mas Fahmi, ada Mas Zulkarnain dan Mbak Ajeng Praviani. Oke.
Nah, Ibu akan, karena kita online ya anak-anak, Ibu akan masukkan anak-anak pada breakout room. Nah, nanti di breakout room Zoom ini, nanti anak-anak akan berdiskusi terkait dengan materi hari ini, kemudian pemecahan masalah pada LKPD. Nah, LKPD ini sudah ada di sini ya, tugas kelompok 1 ini dan tugas kelompok 2 ini. Oke anak-anak, silakan masuk pada breakout room ya. Ibu sudah siapkan, silakan langsung proses diskusi. Pada LKPD ini Ibu sudah mencantumkan untuk sumber belajar anak-anak untuk belajar. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, proses diskusi dilaksanakan dalam breakout room masing-masing. Oke, ya. Sudah diskusi? Oke, selanjutnya adalah presentasi. Nah, presentasi ini harus semuanya presentasi ya anak-anak. Nah, nanti kalau kelompoknya tidak aktif, maka kita akan mengurangi nilai dari hasil keaktifan kelompok itu. Oke, presentasi. Tadi kelompok A masih ingat siapa aja? Ayo kelompok A. Mbak Eka, Mas Alif, Mas Eko, Mbak Farah, dan Mbak Amel. Ayo berurutan, Mbak Eka dulu berarti. Bentuk perilaku pada video yang Ibu kirimkan di LKPD pada kelompok A. Kira-kira videonya tentang apa, Mbak Eka? Tentang menggunjing orang lain, Bu. Oke, selanjutnya tadi saat yang kelompok A. Masalah yang ditimbulkan apa nih? Ya, ini ya, masalah yang ditimbulkan ini adalah hasil LKPD anak-anak yang sudah dikirimkan ke Ibu, yang sudah diupload di website. Silakan anak-anak tinggal presentasi. Ya, presentasinya tadi sudah betul Mbak Eka, dimulai dari Mbak Eka, kemudian kelompok A yang kedua tadi siapa ya? Mas Alif. Oh, Mas Alif. Ayo, Mas Alif, masalah yang ditimbulkan apa? Masalah yang ditimbulkan, jadi Banyak nanti pada perang, Oh ya. ada benci sama tetangganya, benci sama Oke. sahabatnya, gitu Bu, saling curiga. Oke, terus penyebab masalah yang ada di LKPD yang Ibu kasihkan, kira-kira apa nih? Tadi kelompok A, Mbak siapa ya? Ibu sampai lupa. Oke, kelompok A, Mas Eko. Mas Eko, ayo penyebab Bu. masalahnya apa? Itu masalahnya tetangganya kan kayak orang nggak mampu, tapi kok sering beli-beli TV, beli kulkas gitu Bu. Jadi pengen tahu dari mana uangnya. Oke. Terus kira-kira kalau dampak negatifnya apa, Mbak Amalia? Kalau disebarkan semakin luas, maka akan menjadi dosa jariah. Oke, betul. Terus solusinya gimana kalau dalam hibah dalam dunia maya itu? Tadi Mbak siapa ya? Terakhir Mbak Farah ya? Iya, Mbak Bu Farah. Guru. Suruh ini nggak ikutin akun Oke. gosip kayak gitu. Ya, Banyakin akun ibadah. gosip ya. Tadi Ibu contohkan di LKPD adalah akun gosip lambe turah. Nah, ini Iya. ya. Oke, selanjutnya kalau dampak positif jika solusi itu dilakukan adalah akan terhindar dari ghibah atau gosipin orang. Selanjutnya kelompok B. Tadi kelompok B belum sekarang presentasi kelompok B, silakan Mbak Ajeng. Bentuk perilaku pada video itu adalah ghibah dalam apa? Hibah dalam dunia nyata, Bu. Oke, yang satu kelompok sama Mbak Ajeng siapa tadi Mbak Ajeng? Pak Zulkarnain, Pak Bayu, Pak Mas Fahmi, Zulkarnain. Mas Ding. Mas Zulkarnain, silakan. Masalah yang ditimbulkan apa nih? Masalahnya karena ada orang yang nggak suka ketika orang lain mendapat kebahagiaan, Bu. Oke, selanjutnya tadi di bawahnya Mas Zulkarnain ada Mas Fahmi. Oke, penyebab masalahnya apa Mas Fahmi? Kepo, Bu. Kepo ya, betul. Lalu dampak negatifnya kalau ada ghibah adalah mendapatkan dosa. Kemudian solusinya tadi yang belum Mas siapa ya? Mas Bayu ya? Mas Bayu, Ya, silakan. Bu. Menjaga lisan, introspeksi diri, sama social distancing mungkin, Bu. Baik HP maupun
duduk bersama. Oh iya, betul, pinter nih Mas Bayu. Sekaligus Mas Bayu, dampak positif kalau solusi itu dilakukan apa nih? Akan terhindar dari ghibah, Bu. Jadi nggak Oke, perlu banyak dosa. betul, pinter ya anak ibu ya. Oke. Selanjutnya, terima kasih. Tadi sudah kelompok A maupun kelompok B sudah presentasi. Selanjutnya, sudah betul semuanya bahwa ghibah itu ya menyebabkan dampak negatif dan solusinya sudah betul tadi ya. Kita harus menjaga lisan, introspeksi diri. Selanjutnya adalah anak-anak silakan scan secara masing-masing individu. Ini sudah tidak kelompok ya. Hasil kita post test. Post testnya silakan klik pada wordwall.net results atau bisa scan ini barcode yang Ibu kirimkan. Oke, sudah semuanya scan dan sudah mulai mengerjakan nih, ada 10 soal. Masya Allah. Ya, bagus sekali. Ini sudah masuk semua jawabannya, 10 anak. Dan ternyata nilai tertinggi adalah dari Mbak Amelia. Masya Allah, barakallah Mbak Amel. Selamat ya Mbak Amel. Dan kita pengumuman untuk kelompok terbaik tadi presentasi adalah kelompok dari kelompok A. Barakallah Mbak A ya. Mbak dan Mas dari kelompok A. Oke, dan kelompok B tenang. Insya Allah akan lebih baik lagi dan semangat lagi untuk belajar ke depannya. Baik, selanjutnya mari kita buat si kesimpulan bersama-sama. Jadi kira-kira tadi ghibah itu dilarang atau diperbolehkan anak-anak? Dilarang Dilarang, keras. Bu. Dilarang, Bu keras, Guru. betul. Terus kalau penyebabnya kenapa? Kalau orang ghibah itu dampak negatifnya apa? Kira-kira? Jadi musuhan sama tetangga, Bu. Oh, musuhan sama tetangga, betul. Ya, jadi dilarang karena dapat menyebabkan permusuhan. Nah, selanjutnya untuk refleksi pada pembelajaran hari ini, apakah anak-anak merasa senang untuk pembelajaran hari ini? Ada yang belum dipahami? Senang, Bu. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah dan insya Allah karena sudah paham semuanya, kita insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar terkait dengan sikap tabayun, ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa anak-anak bisa belajar pada LKPD pada bab subbab sikap tabayun. Baik anak-anak, dari Ibu cukup sekian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.